Semangat pejuang garis 2 ya. Kita bahas. Nah, kita ini membahas kenapa harus 3 bulan dan kenapa harus minum pil KB. Disisir dulu sama bapaknya. Diginjuin enggak, Pak? Dibandoin. Dibandoin. Bandoin kan? Enggak tahu Bapak. Mau kan? Biasanya Bapak tuh paling Mau dibandoin, Masya Allah. biar ngamuknya. Dia suka ngamuk dibanduin? Kadang ya. Kadang. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mbak Mira dan Mas Bagus. Pak Bagus sudah jadi bapak-bapak, alhamdulillah. Nah teman-teman, ini jadi kita mau sharing tentang program kehamilan, ya. Jadi kebetulan setahun yang lalu, sedikit memaksa. Saya bilang, Gus ikut program saya gitu, program hamil dengan cara alamiah gitu. Nah, kebetulan bisa diceritakan dulu sejarahnya. Ya. Nikah 2016 Ya, nikah 2016 terus memang dari awal mau langsung punya, cuman belum dapat sampai di tahun 2018 ya kita baru mulai program ke dokter spesialis obgyn ya, spesialis obgyn ya, itu infertil ya, iya fertilitas ya. Langsung ke situ. Tahun 2018 kita nyoba apa sih program tuh pakai obat masih pakai obat, belum sampai yang suntik dan lain-lain. Itu berhasil. Tapi cuman berapa minggu ya, sekitar berapa minggu itu keguguran. Dan itu memang OB gitu, BO katanya. Nah terus split ovum, jadi kuret. Nah, setelah kuret sekitar 2 bulan nih, sekitar 2 bulan itu isi lagi. Itu sama dia lebih kuat tapi BO tetap juga. Jadi kita tunggu minggu kelima kita cek, terus di minggu ke berapa? 9 ya, kita cek lagi tuh nggak berkembang dia. Jadi di minggu ke situ kita sampai berapa dokter kita datengin karena masuk sih ini. Gitu. Berapa dokter Cuman ada kantongnya doang. Udah itu kuret lagi. Nah, habis itu udah sampai tahun kemarin tuh kosong. Terus juga haidnya nggak lancar. Haidnya nggak lancar. Berapa bulan itu nggak ada. Tahun pas pandemi bisa ada setahun dah halangan. Habis itu nyoba ke dokter. Habis ke dokter dikasih obat halangan. Habis itu nggak lagi. Akhirnya olahraga aja. Jadi mulai nge-gym. Tahun berapa tuh? 2020. Selang setahun baru Mbak ngajakin program. Iya. Terus ikut ya. Terus apa Mbak gitu? Ya program 3 bulan diet. Insya Allah bulan keempatnya hamil. Kenapa harus 3 bulan katanya? Oke, boleh diceritakan. Kita ke masuk apa yang dilakukan dalam upaya hamil dengan cara diet alamiah ini. Boleh diceritakan. Kita rubah pola makan. Ya, merubah pola makan. Sehat bersih. Aku bilang apa? Ya, bersih. Setiap kali harus makan. Makanannya harus teratur ya makannya. Iya, makannya harus teratur 3 kali sehari. Ada karbo, sayur, lauk, sama buah. Itu harus ada, wajib. Dan tidak boleh makan makanan berkemasan. Aku sih nyebutnya siap saji. Dirubah sama dia berkemasan. Apa aja yang kemasannya apa, kresek? Nah, nggak boleh ya. Berpengawet lah. Ya, dikurangin. Tapi kalau bisa benar-benar dihindari, tidak boleh sama sekali gitu ya. Terus selain makanan itu kita juga nyarankan untuk istirahat. Karena memang kita hobi begadang. Hobinya begadang. Kalau tidur jam berapa? Di atas jam 12. Di atas jam 12. Jadi itu kalau di program saya wajib tidur dari jam 10 maksimal jam 11. Itu sampai jam 2 itu wajib tidur. Setelah jam 2 nggak wajib tidur gitu di program ini. Jadi sudah dirubah pola tidurnya. Mencoba. Iya. Jadi tidurnya jam berapa?
Jam 12. Sebenarnya cukup lumayan malam ya, tapi berarti mulai maju ya dari jam 2 ke jam 12. Terus selain disarankan tadi soal makanan, soal tidur, apalagi ada saran yang lain? Olahraga. Olahraga, iya. Yang perempuan saya sarankan senam Kegel. Iya. Ya, tapi kebetulan dia tadi udah apa? Nge-gym. Kita nge-gym. Setahun sebelum ikut program saya nge-gym. Setelah program tetap juga nge-gym. Terus selain itu apa tadi? Selain makanan, olahraga, terus waktu berhubungan. Waktu berhubungan ini biasanya sih konsultasinya kalau udah 3 bulan diet. Dia bertanya, kenapa harus 3 bulan gitu. Dan dia juga mungkin bertanya, kamu juga nanya ya, kenapa harus pil KB gitu? Iya, karena tahunya kan pil KB itu buat mencegah kehamilan. Tapi kok ini mau disuruh program hamil malah pil disuruh KB. minum pil KB. Iya, kayak kebalik aja gitu. Jadi teman-teman, kita selain itu tidak ada lagi ya, tidak boleh bergadang, olahraga udah semua kita bahas. Nah, kita ini membahas kenapa harus 3 bulan dan kenapa harus minum pil KB. Jadi di sebagian ibu-ibu ada yang bertanya, programnya pakai program, boleh nggak Bu? Bisa nggak Bu pakai pil KB untuk program hamil? Sebenarnya pil KB ini sebenarnya bisa memang mengembalikan hormon ya, kembali normal. Tapi sifatnya hanya sementara. Kalau diet itu sifatnya nanti lebih panjang untuk kesehatan tubuh kita, untuk pengembalian hormonnya. Jadi makanya dalam program kehamilan ini, diet makanan disarankan 3 bulan. 3 bulan untuk apa? Untuk benar-benar mengembalikan sel sperma laki-laki dan sel ovumnya, sel telur perempuan ini benar-benar sehat. Jadi kenapa 3 bulan? Dan memang karena memang betul-betul butuh waktu rata-rata 3 bulan untuk benar-benar kembali sehat. Terutama kan karena proses untuk merubah itu nggak mudah ya. Tapi waktu itu mudah aja. Susah. Merubah pola makan itu ya, menghilangkan yang disuka-sukain gitu kan. Walaupun kita bisa makan sayur, tapi kadang bosan gitu. Sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Jangan-jangan pagi bayam, siang bayam, sore bayam. Pernah begitu. Iya. Itu yang bikin bosan kali. Nah, terus jadi konsepnya adalah kehamilan yang sehat itu terjadi pada ibu yang sehat, sel spermanya sehat dan sel telur si perempuan juga sehat. Ya, jadi dua-duanya harus sehat baru terjadi kehamilan yang nanti kehamilannya melahirkan anak yang sehat juga. Jadi kalau makanya di era sekarang kalau lilanya kecil itu dianggap kurang gizi dan disarankan untuk tidak hamil dulu. Berat badannya dinaikkan baru disuruh hamil. Ya konsepnya sama sih, dikembalikan kepada diet makanan. Tablet FE boleh, tadi untuk menu makanan minum tablet FE boleh tapi tidak wajib, minum susu boleh tapi tidak wajib. Disarankan minum madu ya? Iya, kemarin disarankan. Sekali-sekali aja kita aja yang iya. Tapi itu nggak harus sih, tapi lebih ke saran pada diet. Pokoknya kembali lagi kepada diet. Aku nyarankan hujan-hujanan enggak? Ada. Dan kita pernah melakukannya. Nah, kita 2 kali. Pas keluar gitu kan, tiba-tiba deres. Sampai depan rumah langsung keluar gitu. Pura-pura jalan atau nari India berdua. Ya keluar aja gitu. Pas deres-deresnya, jadi ya enak kan. Di luar aja gitu. Ya. Kebetulan aja habis basah kan ya sekalian. Ya, karena ada sekali. Ya, kalau ini sih aku ngutipnya dari Pak Ustadz ya, Ustadz Bahasa Lambah. Kalau misalnya agak sulit hamil katanya disarankan mandi main hujan berdua karena hujan itu rahmatan lil alamin. Bukan ustazah yang ngomong jadi sulit. Terus diet makanan kembali lagi ke 3 bulan dan pil KB. Kenapa harus pil KB? Pil KB-nya ini sebenarnya memang konsepnya mengembalikan kesuburan ya. Ada konsep tapi itu presentasinya saya ngitungnya kecil banget. Karena lebih ke diet. Jadi pil KB-nya ini selama 3 bulan minum pil KB mengembalikan hormon ya biar normal. Kedua kalinya memang berfungsi untuk mencegah hamil. Sampai 3 bulan benar-benar sel dua-duanya yang dari sperma dan sel telur ibu ini benar-benar sehat, baru nanti bulan keempatnya program hamil. Nah, begitu bulan keempat ke
kapan waktu yang terbaik berhubungan? Sempat tanya, Iya. Mbak, saya suruh sebutkan ya Iya, haidnya kapan dan berhentinya kapan gitu. Di bulan keempat sudah disarankan, sudah dihitungkan nih kapan harus berhubungan, bercinta. Dilaksanakan enggak? Kebetulan ada tugas. Kebetulan ada tugas. Selama 2 minggu. Selama 2 minggu Nah, Pas jadi- bertepatan dengan masa subur. Iya. Oh, makanya terus sempet aku nanya ya, sudah hamil belum gitu. Karena kan udah ngelewatin masa subur nih. Biasanya 8 hari pasca berhubungan udah bisa kita udah bisa tahu nih garis duanya itu. Samar atau tidak samar, udah ketahuan hamil atau tidak hamil. 8 hari pasca ini. Jadi saya tanyain ternyata belum hamil dan jatuh di bulan ke-5. Nanya juga itu kapan masa suburnya Iya. atau udah ngitung aplikasi sendiri? nggak nanya gitu. Memang nanya kapan berhubungannya dan bulan ke-5 alhamdulillah Samar. samar. masih Iya. Oh gitu, nggak Samar, langsung iya. ini. Sempat berapa minggu? 2 minggu. 2 minggu lebih, 3 minggu kayaknya, mau 2 minggu 3 minggu. Itu samar terus ya? Samar ya. Iya, sampai Jadi, kita sudah sering kan kayak gitu, Mbak. Iya. Jadi ya seneng nggak seneng gitu lah, maksudnya jangan sampai baper gitu. oh gitu. Gitu sudah santai dulu nih. Santai dulu. Iya, orang tua Terus ibu aku juga nggak dikabarin. udah dikabarin. Sampai- Tapi kamu ngabarin aku ya? Iya, karena kan memang Iya, aku nanya. Terus aku juga ini apa namanya ngelarang karena dia ada riwayat BO ya. Meskipun di 3 bulan aku udah yakin udah pasti nih kehamilannya pasti sehat. Tapi karena was-was masih cemas, aku juga menyarankan untuk tidak tidak ngangkat berat. ya itu nggak ada kegiatan berat, pokoknya kram dikit, Istirahat. Pokoknya Bed rest, dalam pokoknya. kondisi apapun bed rest. Langsung posisi baring dan di satpami nih sama suaminya. Iya. Ya, bener-bener dijagain. Jadi kalau capek sedikit atau apa kram sudah saya sarankan untuk istirahat. Maaf, sempat ada flek enggak? nggak ada, cuman ngerasa kayak sering kram aja sih. Iya. Kayaknya pernah pernah ada 2 kali keluhan ya. Pas hamil itu sakit perut sama kram. Iya. Habis makan bakso dengan sambal yang banyak. Iya, itu Gitu. biasa makan sambal banyak. Ya, jadi meskipun sudah hamil, diet tetap diteruskan, ya, karena biar tetap sehat lah selama hamil dan bayinya juga sehat. Dan kebetulan setelah diet 3 bulan dia juga terbawa polanya, Jadi terbawa habitnya jadi kalau nggak ada buah jadi Nyari. rasanya. nyari-nyari dan lebih sehat tadi ceritanya ya. Ya, Mm-mm. setelah Mm-mm. habis bed rest kan disuruh bed rest sampai Mm-mm. trimester pertama aja kan. Trimester kedua sudah langsung aktif. Aktif, trimester kedua langsung aktif, Bener-bener aktif. jualan lagi, terima orderan lagi. Ya, orderan kue ya. Iya, jadi trimester 2 bener-bener jualan. Itu aku bener loh, denger itu agak dongkol dikit. Ini loh dikasih tahu ngeyel. Aku kan denger dari ibumu tuh. Anu Tri, dia terima orderan, bilangnya dia kayak gitu. Dia bikin sendiri lagi kuenya. Padahal ada Ini. asisten, nggak sendirian. Oh, ada asisten. Asistennya yang ngapa-ngapain, ambilkan ini, orangnya duduk aja. Oh gitu. Iya. Tapi alhamdulillah, yang penting sehat. Terus waktu kasusnya yang makan sambal banyak itu Itu trimester pertama. trimester pertama. Iya. Mm-mm. Tapi ya alhamdulillah sih aman. Pokoknya kalau udah sehat sel sperma dan ininya insya Allah kehamilannya juga sehat, Ya, itu ibunya kemarin sehat. juga sama Ha-ha. dokter kandungannya. Apa ini sudah nunggu lama katanya. Oh iya. Iya. Dijaga-jaga dulu Ini katanya. loh orang puluhan juta apa Apa buat program, Ha-ha. ini yang sudah hamil jangan main-main. Mm, Gimana ya? iya. kurangin makanan. Kan Kalau sambal aku ini. sih enggak. Aku agak ada sedikit keyakinan, ada banyak keyakinan bahwa kalau udah sehat, insya Allah sehat sampai melahirkan. Baru bulan Gitu. ke-7 jatuh dari kamar mandi. Iya, Aku denger enggak ya itu jatuh dari kamar mandi? Iya. Oh denger ya? Udah kan bagus. Aku, Iya. oh kamu ngabarin aku ya? Iya. Terus kamu bawa ke rumah sakit? Ke Cek dokter DJJ. praktek. Heeh. Ke dokter praktek pun adanya sore kan. Awalnya jadi kita ke bidan. Heeh. Ke bidan dekat rumah. Heeh. Dicek detak jantungnya normal. Mm-mm. Terus nggak ada flek sama sekali. Iya. Jadi, Kalau nggak salah aku ngasih tahu ya itu ya. berapa jam? Kalau- 6 jam nggak? Ya 6 jam harus dipantau terus. Iya. Kalau DJJ-nya normal, insya Allah
nanti sehat dan tidak boleh ada flek. Kalau ada flek udah dibawa ke rumah sakit aja kayak gitu ya. Jumatan itu. Sebelum Jumatan ya. Kita ke dokter praktek jam 4. Jam 4. Jam 4 dicek aman sih. Aman, alhamdulillah. Aman. Dan di bulan kemarin lahirlah beliau. Beliau cucut siapa namanya? Arumi ya, panggilannya siapa? Rumi. Panggilannya Rumi. Namanya siapa? Fatia Arumi. Fatia Arumi. Lahir, berat badannya 30 Mei, lahirnya jam 9.30 malam. Beratnya 3,1. Beratnya 3,1 kilogram. Sehat, alhamdulillah. Sempat masuk ICU enggak? Enggak. Lahir Kemarin normal. lahirnya di 37 minggu. 37 minggu. Termasuk ya? Maju ya? Maju ya. Maju. APL-nya masih. Tapi lahirnya sehat. Rata-rata kan kalau agak maju ini ya, bayinya ada masalah sedikit. Entah karena dia sudah samar dari berapa bulan itu, entah hitungannya memang dia harus keluar sekarang kan? Iya. Gimana? Oh ya, karena waktu itu sempat Samar. ragu-ragu samar. ya. Iya. Oh iya deh. Sehat. Sehat ya Rumi, jadi anak yang solehah. Ya. Amin. Solehah dan selalu diberkahi Allah. Amin. Gitu, keluarganya tambah rezekinya gitu. Oke, teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat pejuang garis 2. Iya, semangat. Ada pesan? Apa ya? Terus berjuang lah ya. Terus jangan berkecil hati. Terus juga kalau misalkan dari omongan-omongan orang lain jadikan motivasi aja. Iya, Minta doanya aja kalau ada kenapa sih nggak hamil-hamil, sampai kan kadang malah keluarga sendiri yang ngomong kayak gitu. Ya kita bales, ya minta doanya aja kayak gitu, jangan dimasukkan ke hati, kita terus aja berusaha ikhtiar. Apa-apa yang disarankan sama orang kalau menurut kita masih baik, silakan dikerjakan. Tapi kalau udah ada saran-saran yang aneh-aneh seperti ke orang pintar dan lain-lain yang menurut kita sebagai kita punya ajaran yang kita yakini, kita anggap tidak baik, tidak benar, ya nggak usah. Mending kita ikutin apa dari yang bisa, misal dari medis ataupun dari anjuran-anjuran agamanya gimana biar punya keturunan. Itu yang kita amalkan. Diamalkan. Iya, memang sesuatu banget ya kalau udah lebih dari setahun itu ya. Tapi aku tuh percaya sebenarnya kalau pasangan udah lebih dari setahun, aku yakin dia sudah upaya dengan berbagai macam cara. Pasti sudah berupaya ya, setahun 2 tahun lebih itu. Jadi kita nggak boleh ya sebenarnya kayak nanya gitu ya. Karena aku yakin udah pasti. Makanya kalau yang program-program saya nggak pernah nanya kok nggak hamil, nggak, ibu mau program, kalau mau coba dengan cara saya kayak gini, biasanya kayak gitu. Kalau ibu kalau masih mau program lain silahkan, tapi kalau mau coba dengan cara saya, karena saya kalau mau program maunya udah bener-bener yang ngikutin ini. Makanya kemarin aku bilang ya Mbak, selama program dengan saya diusahakan tidak ikut program yang lainnya, maksudnya biar hasilnya tidak samar, karena saya bener-bener juga ya meneliti sih sebenarnya tingkat keberhasilannya itu seberapa. Berdasarkan pengalaman. Ya, berdasarkan pengalaman gitu. Dan yang pasti ibu-ibu jangan lupa berdoa. Karena tugas kita itu berikhtiar, yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sudah? Ada lagi? Semangat pejuang garis 2 ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih salam, Mbak.